ini kita lebih menekankan kepada penghitungan harga pokok persediaan ya dengan berbagai metodenya ya. Jadi nanti kita ada 3 metode ya. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Kemudian kedua metode FIFO ya, first in first out ya. Di mana ini barang yang pertama masuk itu adalah barang yang pertama kita keluarkan ya. Kemudian yang kedua adalah metode LIFO ya, last in first out, atau barang yang masuk terakhir itu adalah barang yang pertama kita keluarkan ya. Oke. Ini ada ilustrasi pengantar ya. Ilustrasi pengantarnya adalah seperti ini ya. Pada awal periode ya terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg ya, yang harga pokoknya Rp1.000 per kilogram ya. Dalam periode tersebut ya terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg ya dengan harga 1.200 per kilogram ya. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, berapakah harga pokok bahan baku yang digunakan? Ya. Jadi pertama itu ada persediaan awal ya, bahan baku persediaan awal itu sebesar 100 kg kali Rp1.000 yaitu 100.000. Kemudian yang kedua ada pembelian bahan baku selama periode tersebut yaitu 400 kg ya kali Rp1.200 yaitu 480.000. Sehingga jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai di bulan tersebut itu sejumlah Rp580.000 yaitu 100.000 ditambah 480.000 ya. Harga pokok bahan baku ya yang dipakai selama periode yang ditentukan di atas yang ditentukan atas dasar metode FIFO ya. Jadi, harga pokok bahan baku yang dipakai tadi kan 250.000 ya. Jadi dari 500 kg bahan baku ya yang ada itu ya 250 kg itu yang dihasilkan ya. Sehingga berapa harga pokok produk bahan baku dari yang dihasilkan sebesar 250 kg tersebut. Pertama kita menggunakan metode FIFO yaitu first in first out ya. Karena kita menggunakan metode FIFO first in, maka bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang pertama kali masuk yaitu persediaan bahan baku awal yang 100 kg. Jadi bahan baku yang 250 itu yang pertama adalah 100 kg dikali 1.000 ya. Jadi 100.000. Berarti kurang 150 kg ya. 150 kg-nya itu kita ngambil dari yang 400 kg ya, dari pembelian bahan baku selama periode tersebut yaitu 400 kg. Ya. Berarti dari kita ngambil 150. Nah,
Yang 150 kg itu karena ngambil dari pembelian harganya itu 1.200 kg ya. Jadi 150 kg dikali 1.200 rupiah, yaitu 180.000 ya, sehingga harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode FIFO sebesar 280.000, yaitu 100.000 ditambah 180.000. Nah, persediaan bahan baku pada akhir periodenya itu 580.000 dikurangi 280.000, jadi sisanya adalah 300.000 rupiah. Ya. Nah, itu menggunakan first in first out. Sekarang bagaimana kalau menggunakan last in first out ya, menggunakan metode LIFO ya, menggunakan metode LIFO. Nah, kalau menggunakan last in first out ya, terakhir masuk pertama keluar, maka yang kita gunakan adalah bahan baku yang terakhir masuk, yaitu bahan baku yang merupakan hasil pembelian selama periode tersebut, yaitu 400 kg ya. Sehingga harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode LIFO adalah 250 kg dikali 1.200, yaitu sebesar 300.000 rupiah ya, sehingga persediaan bahan baku akhir periodenya adalah 580.000 dikurangi 300.000, jadi 280.000 rupiah ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Aditya, mengerti Aditya? Ngerti nggak, Dit? Aditya Nuridwan, ngerti nggak, Dit? Oh, ada suaranya? Ngerti, Pak. Tapi yang tadi kurang ngerti. Yang mana, Sof, yang kurang ngerti? Yang tadi hasilnya 300. Hasilnya 200, Pak. Kayak gini ya. Jadi di sini yang ditampilkan itu adalah ya. FIFO itu sudah mengerti kan ya perbedaan metode FIFO dan LIFO itu? Barang yang pertama masuk itu yang pertama dikeluarkan ya. Barang yang terakhir masuk itu yang pertama dikeluarkan ya. Kalau pada metode di sini kan di slide itu ya, di share screen itu ada metode FIFO ya. Pertama masuk, maka yang diambilnya adalah yang 100 kg terlebih dahulu. Karena yang pertama masuk kan yang persediaan bahan baku tuh ya. Dikali 1.000 ya. Kemudian sisanya 150 kg ngambil dari pembelian bahan baku ya, jadi 150 kali 1.200 jadi 180.000. Jadi harga pokok bahan bakunya yang dipakai selama periode tersebut adalah 280.000. Nah, sehingga persediaan bahan bakunya adalah 580.000 dikurangi 280.000, jadi 300.000. Paham Aditya sampai sini? Ya. Tinggal sekarang metode LIFO-nya. Nah, kalau LIFO itu kan last in first out, maka tadi sudah Bapak jelaskan, tapi tidak ada di slide share screen. Nah, Revan mengerti, Revan, yang metode LIFO-nya, Revan? Pan? Insya Allah ngerti, Pak. Sok jelasin, Pan. Cara menghitung harga pokok bahan baku
yang dipakai selama periode dengan menggunakan metode LIFO, Pan. Jadi berapa, Pan? Yang lain tolong perhatikan ya. Yang LIFO toh, Pak? Yang LIFO, Pan. Tadi kan yang VIVO, sekarang yang LIFO, Pan. Yang LIFO-nya belum paham, Pak. Baru VIVO aja, Pak. Dasar katanya paham. Sinta paham Kirain yang LIFO, Sinta? Oke. Kirain itu yang VIVO, Pak. Nah, yang LIFO, yang LIFO first last in. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama kita keluarkan atau yang pertama kita pakai. Tadi siapa? Bapak manggil siapa tadi? Yang cewek itu kemana? Aku menghilang. Cynthia, bukan Sinta. Cynthia, jangan menghilang. Mengerti nggak metode LIFO-nya? LIFO yang paham, Pak. Yang ini. Sok, jelasin Cynthia kalau menggunakan metode LIFO jadi seperti apa? Kalau metode LIFO, persediaan bahan baku awal tuh dari 100 kg dikali yang 1000. Jadi totalnya itu 100.000. Kalau pemberian bahan baku selama periode itu 400 kg dikali 1.200 jadi 480. Jadi 100.000 ditambah 480.000 itu totalnya 580.000. Kemudian harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode FIFO itu 100 kg dikali metode LIFO, bukan FIFO. Metode LIFO, FIFO makanya ini sudah tadi dibahas. Kalau metode LIFO seperti apa? Belum. Tadi kan udah Bapak jelasin. Baru paham yang ini, Pak. Raditya, paham Raditya atau siapa yang paham? Rizka, paham Rizka? Kurang paham, Pak, yang metode LIFO. Ilustrasinya begini ya. Ilustrasinya begini. Kita perusahaan itu perusahaan beras ya. Perhatikan semuanya ya. Perusahaan beras ya itu mempunyai sekarang satu beras mempunyai 100 mempunyai persediaan bahan baku awal ya. Perusahaan beras ya mempunyai persediaan bahan baku sebagai berikut ya. Satu, persediaan bahan baku awal itu 100.000 kg ya. Harga per kilogramnya 1.000 jadi 100.000. Nah, di bulan sekarang bulan apa? Di bulan Januari ya. Si perusahaan beras itu membeli lagi beras sebanyak 400 kg ya, dengan harganya berbeda dari yang tadi, yang persediaan awal tadi kan 1.000 ya. Kalau sekarang pada pembelian ini harganya sudah tidak 1.000 lagi ya, yaitu jadinya 1.200 ya. Jadi ada dua beras nih. Beras pertama yaitu dibeli dengan 100 kg dibeli dengan harga 1.000. Dan beras kedua, persediaan beras kedua dibeli sebanyak 400 kg dengan harga 1.200 ya. Berarti itu yang pertama masuk yang mana berarti kalau begitu? Yang 100 kilo, Pak. Nah, yang keduanya berarti yang 400 kilo. Oh, ya berarti yang pertama masuk itu adalah yang 100 kilo. Yang terakhir masuk itu yang 400 kilo. Ya, nah kalau menggunakan metode FIFO tadi sudah jelas. Misalkan di bulan tersebut terjuallah beras sebanyak 250 kg. Ya. Nah, karena menggunakan
menggunakan metode FIFO, first in, berarti tadi first in, mana first in-nya? Yang mana first in tuh? Yang 100 kilo, Pak. 100 kilo. 100 kilo, Pak. Maka yang dijual itu yang 100 kilo dulu first in, berarti kali 1000, yaitu 100.000. Berarti kan kita menjualnya 250.000, ya berarti kan kurang 150.000 ya. 150.000-nya ngambil dari yang kedua, beras yang kedua, ya yang 400 kg. Ya, jadi yang 400 kg itu diambil 150 kg. Ya, dikali 1.200, yaitu 180.000. Jadi penjualan yang 250 kg itu pertama memakai persediaan awal yang 100.000, kedua memakai yang 400 kg, diambil 150 kg. Sehingga sisa persediaan akhirnya adalah 400 dikurangi 150, yaitu 250 kg. Kalinya berapa berarti? Kalinya berapa? 1.200, Pak. Nah, kali 1.200. Jadi 250 kali 1.200 yaitu 300.000. Tadi siapa yang jawab? Yang jawab Anissa, 1.200 siapa tadi? Hah? Anissa, Pak. Anissa. Anissa. Benar. Anissa ya. Anissa siapa namanya? Nis? Anissa GJ, Pak. Anissa GG. GJ, Pak. Apa GG itu? Gandhi Jati. Nama Anissa di kelas ini cuma satu. Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Satunya Anissa siapa? Anissa Safitri. Oke ya. Nah, kalau menggunakan LIFO berarti yang terakhir masuk itu yang pertama dikeluarkan. Jadi misalkan kita punya 500 kg ya. Kita kan tadi punya 500 kg ya. Nah, kalau menggunakan metode LIFO yang terakhir masuknya yang mana? Last in yang mana kilo, berarti? Pak. Ya? Yang 400 kilo. Nah, yang 400 kilo ya, berarti kalau menggunakan metode LIFO, kita ngambilnya yang 400 kilo. 400 kilo itu ya dikurangi berapa? 250. 250 ya. 250. Sok jelasin Ripka. Nah, habis itu 250 dikali 1.200 dari yang pembelian yang barang yang baru itu. Jadi 250 dikali 1.200 hasilnya 300.000. baik. Nah, gitu ya. Jadi sisanya berapa persediaan bahan baku akhir? Jadi persediaan bahan baku akhirnya sisanya 580 dikurangi 300.000 sama dengan 280.000. Nah, kayak gitu ya. Ya, mengerti semua ya? Kita lanjut ya ke ilustrasi selanjutnya. Ilustrasi selanjutnya ya. Pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses sebanyak 200 kg. Ya, ini berarti
persediaan pertama nih ya, yang 200 kg itu ya. Dengan harga pokok yang dibawa dari periode sebelumnya sebesar 800.000. Ya, itu harga pokok keseluruhan. Jadi dari 200 kg itu harga pokoknya keseluruhan itu 800.000 ya. Dalam periode sekarang produk yang diproduksi ya sebanyak 3.200 kg ya. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang ya, baik untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal maupun untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang itu 9.600.000. Ingat ya, ada dua persediaan. Yang pertama, persediaan pertama 200 kg, persediaan kedua 3.200 kg. Ya. Jika produk jadi yang dihasilkan dalam periode tersebut adalah 2.800 kg, ya, harga pokok produksi per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menghargai produk jadi tersebut? Ya. Harga pokok produksi per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menghargai produk jadi tersebut? Tentunya kalau pertanyaannya begini, tergantung kita menggunakan metode apa, kan gitu ya. Kalau kita menggunakan metode LIFO, ya hasilnya akan seperti ini. Kalau menggunakan metode FIFO, ya hasilnya juga akan seperti lain lagi, ya. Sehingga di sini dijelaskan nih produk dalam proses awal 200 kg harganya 800.000 rupiah. Itu berarti yang pertama masuk ya, yang produk proses awal berarti itu yang pertama masuk ya, 200 kg ya. Nah, kemudian produk yang dimasukkan dalam proses selama periode sekarang berarti itu yang kedua, masuk yang kedua ya. Berarti yaitu yang last in ya, itu 3.200 kg ya, dengan total biaya 9.600.000. Sehingga jumlah produk yang diproses dalam periode tersebut adalah 200 kg ditambah 3.200, yaitu 3.400 kg dengan total biaya 10.400.000 kg. Oke ya. Nah, sekarang produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang itu 2.800 kg ya. Sedangkan produk dalam proses akhirnya 600 kg ya. 600 kg dari mana? Raditya, 600 kg dari mana Raditya? Raditya Putra D. Di sini ada produk dalam proses akhir periode 600 kg. Dari mana itu? Kita tahu Raditya. Cynthia tahu nggak dari mana 600 kg? Cynthia. Tahu nggak 600 kg dari mana? Ya? Dari 3.400 kg dikurangi 2.800 kg. Nah, iya tinggal dikurangi itu aja. Berarti Raditya perhatikan ya. Jadi kalau total total persediaan itu ada 3.400 kg ya. Kemudian dari persediaan itu yang jadi diproduksi itu adalah 2.800 kg ya. Sehingga sisanya atau produk dalam proses akhir adalah 600 kg. Sekarang pertanyaannya,
berapa total biayanya yang 2.800 kg tersebut, dan berapa total biaya produk dalam proses akhir yang 600 kg tersebut. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Bentar ya. Oke, ini ya. Nah, untuk mengetahuinya, maka yang perlu kita hitung adalah harga pokok per kilogram persediaan produk dalam proses awal, ya. Di mana harga pokok per kilogram persediaan produk dalam proses awal yaitu 800.000 dibagi 200 kilogram, ya, yaitu Rp4.000. Nah, harga pokok per kilogram produksi periode sekarang itu 9.600.000 dibagi 3.200 kilogram, yaitu 3.000 kilogram, ya. Rp3.000, sorry, Rp3.000. Oke ya, jadi harga pokok persediaan awal per kilogramnya Rp4.000. Harga pokok per kilogram produksi periode sekarang adalah Rp3.000. Sekarang jika menggunakan metode FIFO, maka harga pokok produksi jadi sebanyak 2.800 kg tersebut dihitung sebagai berikut, ya. Yang pertama menggunakan yang 200 kg dulu kali 4.000 yaitu 800.000. Kemudian yang kedua sisanya berarti kalau 200 sisanya berarti tinggal berapa? Berapa sisanya? 2.000, berarti 2.600, ya. Ngerti nggak 2.600 itu dari mana? Ayu Afiatus Solihah. Ayo, di sini ada harga pokok produksi sekarang 2.600 kali 3.000. Ini 2.600 dari mana, yuk? 200 kg dikali 4.000. Ini yang 2.600 nih ya. Kan ini harga pokok produksi sekarang 2.600 kg. Ini 2.600 dari mana, yuk? $2.800 di 2.800 dikurangi 200. Ah iya, kita kan lagi menghitung produk yang jadi ya, dari apa namanya itu 3.400 itu produk jadinya sebesar 2.800. Maka yang pertama, karena metode FIFO, maka pertama yang dihitung, yang pertama pertama masuk dulu yang 200, yang kedua adalah menggunakan yang 3.200 yaitu 2.600 kali 3.000, ya. Sehingga harga pokok produk jadinya itu sebesar 8.600.000, ya. Berarti di sini itu di sini itu nih. Nah, ini di tanda tanya yang pertama ini adalah 8.400.000, ya. 8.600.000, ya. Sekarang berarti yang 600 kilogramnya berapa? Di tanda tanya keduanya berapa? Berapa?
Yang ini produk jadi yang dihasilkan periode ini 8.600.000. Sekarang produk dalam proses akhirnya berapa total biayanya? Berapa yo? Siapa yang bisa jawab? 1.800.000 bukan Pak? 7.800.000. 1.800.000 Dari dari 600 dikali 3.000. ya, iya. 600. Siapa yang jawab dari? Rifka. Kak. Ya, iya. Jadi dari 600 kali 3.000 ya. Seperti itu. Sekarang kalau dibalik menggunakan metode LIFO ya. Kalau dibalik menggunakan metode LIFO, berapakah produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang, yang ini tanda tanya pertama, dan berapakah produk dalam proses akhir ya, yang tanda tanya kedua menggunakan LIFO. Jangan ada yang jawab karena Bapak mau nanya, mau Bapak tunjuk. Fauzan Fakri. Fauzan? Iya, Pak. Kalau menggunakan metode LIFO berarti itu produk jadi yang dihasilkan dan periode sekarang berapa jadi jumlahnya, Fauzan? Tanda tanya pertama ini. Terus tanda tanya keduanya berapa yang produk dalam proses akhir periode? Nanti kalau habis langsung join lagi ya. Udah mau habis. Mana Pak Ujan? Iya, Pak. Berapa? Bentar, Orang Pak. gampang sekali dari tadi udah Bapak jelasin terus. Bisa Pak Ujan? Rian Abdul Rahman. Berapa Rian Abdul Rahman? Berapa Yan? 8.400.000, Pak. Dari mana Yan? Itu dari 2.800 dikali 3.000. Berapa tadi jadinya Yan? 8.400.000. Oh. Jumlahnya memang segitu ya Yan ya? Pengalinya benar 2 juta berapa? 800 dikali 2.800 dikali 3.000 kan Pak? Nah kalau yang 600-nya berapa yang jadi yang produk dalam proses akhirnya? Berarti bentar Pak. Oh. Jadi 2 juta bukan Pak? Hitungnya gimana ya? Oh, kalau saya ngitungnya ini Pak, jumlah produk yang diproses periode sekarang kan 10.400.000. Saya kurangkan dengan produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang Pak. Jadi nanti produk dalam proses akhirnya hasilnya itu Pak. Jadi produk dalam proses akhir itu diambil dari 10.400.000 dikurangi produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang sebesar 8.400.000. Jadi total produk dalam proses akhirnya 2 juta. 2 juta. Bener nggak Pak? Sama nggak kalau menghitungnya gini ya? 600 itu berarti 400 kilogram kali 3.000. Berapa? 400 kali 3.000. 400 kali 3.000 1.200.000. Hasilnya 1.200.000. Ditambah 200 kali 4.000. Berapa tadi Pak? 400 dikali 2.000.
Oke ya, kita lanjut ya. Ya udah ya ini ya. Nah itu tadi menggunakan metode LIFO dan FIFO. Sekarang menggunakan metode rata-rata tertimbang ya. Nah ini ilustrasinya lain lagi kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang ya. Pak ini punten ya Pak. PT Risari Mendi ya memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi ya. Pertama Departemen 1 dan Departemen 2 ya. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari di kedua departemen produksi tersebut disajikan sebagai berikut. Ya. Kita lihat Departemen 1 dulu ya, Departemen 2 kita abaikan. Data produksi di Departemen 1 ya, produk dalam proses awal ya. Di sini ada produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% ya. Kemudian biaya konversi 40%. Ya. Itu sebanyak 4.000 kg. Ya. Pertama, produk dalam proses awal ingat ada 4.000 kg, yaitu dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan biaya konversi 40%. Kemudian yang dimasukkan ke dalam proses bulan tersebut atau bulan Januari itu 40.000 kg ya. Sehingga kita mempunyai bahan baku itu sebanyak 4.000 ditambah 4.000 yang pertama, kemudian yang kedua 40.000 jadi 4.000 ditambah 40.000 jadi 44.000 ya, itu bahan yang kita miliki. Nah, dari 44.000 yang diproduksi tersebut ya, yang ditransfer ke Departemen 2 itu sebesar 35.000 kg. Ya. Sehingga produk dalam proses akhirnya adalah 44.000 dikurangi 35.000 kg, yaitu 9.000 kg. Ini produk dalam proses akhirnya jadi 9.000 kg. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100 kg dan biaya konversinya 70 kg. Ya, ini ilustrasi ini seperti ilustrasi di harga pokok proses yang sebelum UTS ya. Oke, ingat-ingat angkanya ya. Baru kita langsung ke data kedua. Data kedua. Nah, dari volume bahan tersebut ya, harga pokok produk dalam proses awal ya, ini harganya ya. Kalau tadi kan per kilogramnya ya, kalau tadi per kilogramnya, kalau sekarang adalah rupiahnya ya. Harga pokok dari Departemen 1 ya, biaya bahan baku 1.800 kg. Ya. Biaya tenaga kerja 1.200 kg dan biaya overhead pabrik 1.920 kg ya.
Ini mana sih yang video bapaknya kok nggak ada? Bentar, bapak nggak ada videonya ya? Bentar, bapak nyalain video bapak dulu. Ini yang lainnya videonya nyalain deh. Ntar bapak nyalain videonya dulu ya. Ngirimnya ada yang dari mana tuh? Dari Brebes tuh, Pak. Oke ya, bapak share screen-nya lagi. Surat-surat kapan ada dengan katanya kan belum bermasalah. Oke ya. Kemudian biaya overhead pabriknya 1.920.000 ya. Ya. Kemudian biaya produksi ya. Biaya bahan baku 20.200.000. Biaya tenaga kerja 29.775.000. Dan biaya overhead pabrik 37.315.000 ya. Ya. Sekarang kita menghitung metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama ya. Rumus penghitungan harga pokok rata-rata tertimbang departemen 1 dapat diformulasikan sebagai berikut. Ya, ini biaya bahan baku per unit ya. Ini rumusnya ya, rumusnya tolong diperhatikan untuk menghitung biaya bahan baku per unit. Jadi sebelumnya seperti yang contoh di awal juga kan kita ketika biayanya masih total, masih global, maka kita cari dulu biaya per unitnya ya. Maka biaya bahan baku per unit ya. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku ya. Kita ketemu lagi biaya bahan baku ya. Kita ketemu lagi unit ekuivalensi ya. Kemudian biaya tenaga kerja per unit adalah biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang ya, dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja ya. Kemudian biaya overhead pabrik per unit ya, yaitu biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Ini sorry ya, yang biaya overhead pabrik ini bukan ditambah biaya bahan baku ya, tapi ditambah biaya overhead pabrik ya. Ya. Tambah biaya overhead pabrik. Sebentar, Bapak rubah dulu. Nah, nggak bisa ya. Biaya overhead pabrik. Hai ya. Jangan nunggu diantarnya. Kayak
Nasabah ini ya bisa pinjam apa ini? Oke ya. Nah, sekarang perhitungan biaya produksi persatuan Departemen 1 ya, bulan Januari ya. Berarti kita mau menghitung biaya produksi per kilogram ya. Rumusnya yang tadi ya. Biaya produksi per kilogram rumusnya yang tadi ya. Jadi pertama untuk biaya bahan baku ya. Pertama adalah yang melekat pada produk dalam proses 1.800 ditambah yang dikeluarkan dalam periode sekarang 20.200.000 ya, sehingga total biayanya 22 juta dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku yaitu 44.000, sehingga biaya produksi per kilogramnya Rp500. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi nih, sedang mengingat-ingat sebelum UTS itu 44.000 unit ekuivalensi 44.000 itu dari mana? Dari mana 44.000 unit ekuivalensi? Putri Hadi, dari mana Putri Hadi? Putri, unit ekuivalensi 44.000 dari mana? Masih ingat kan? Ana, Putri, bantu Mega, sok bantu Mega, Putri. Apa udah bisa jawab, Putri? Mega Lidiawati. Pak. Sok Putri, sok. Gimana? Belum, Gimana, Put? Pak. Dari mana? Masih ini, Pak. Sok, mau dihitung dulu, sok. Bapak kasih waktu semenit. Ayo. Ya. Barangkali Mega bisa bantu, mau jawab silakan. Bapak kasih waktu semenit. Hitung. Unit ekuivalensi bahan baku 44.000 dari mana? Gitu dong. PPKM. Ya, bentar dulu, Pak. Siapa Pak yang di Fakultas Hukum, Pak? Anak saya. Oh ya, semester berapa, Pak? 7. Semester 7 ya. Lagi skripsi dong, Pak. Oh ya. Bayaran lagi ada. Saya bilang ambil cuti saya besok bayar kuliah. Lagi COVID begini, nggak apa-apa. Ayahnya bikin surat. Hasil yang 44.000 tak, Pak? Iya, 44.000 dari mana? Unit ekuivalensi 35.000 ditambah 9.000 kali itu yang 100%. 35.000 ditambah 9.000 kali yang 100%. Baik. Jadi 44. Iya, jadinya 44.000. Ini saya yang jawab dari siapa tadi? Mega, Pak. Mega ini. Iya, Pak. Putri jawab, Putri. Kalau gitu Putri jawab yang 41.300-nya, Put. Dari mana, Put? Bentar, Pak. Lama banget, Put. Kelamaan. Udah benar rumusnya kayak tadi, kayak Mega tadi rumusnya.
apa namanya tuh? Yang selesai diproduksi ditambah proses akhir dikali tingkat penyelesaian. 25. Mega tuh namanya Mega siapa? Mega Lidiawati, Pak. Putri nggak bisa, Putri. Siapa yang bisa menjelaskan 41.300? Rumusnya tadi kayak Mega. Siapa yang mau jelasin? Gilang Erlangga Putra, unit ekuivalensi yang biaya tenaga kerja 41.300 dari mana, Lang? Tadi Mega udah menjelaskan, Lang, tinggal kamu ini aja hitung lagi yang tenaga kerja. Masa suara kamunya jelas jadi Bapak. Unit ekuivalensi yang biaya tenaga kerja di sini 41.300 dari mana 41.300 tersebut? Bapak mau jawab dulu nggak, Pak? Kenapa? Mau menjawab yang 41. Ntar koneksinya ya. Nah, 41.300, siapa mau jawab? Dia, Pak. Siapa? Dari 35.000 kilo ditambah 70% dikali 9.000 dari unit yang ditransfer sama dari yang B biaya tenaga kerja lalu dikali produk dalam proses. Jadi 35.000 ditambah 9.000 kali 70% ya. Jadi 41.300. Demikian juga yang overhead pabrik ya. Itu sama karena pada tingkat penyelesaian ini di sini. Nah, di sini bukan ini ya. Yang slide 6 sebentar. Di sini proses produk dan proses akhir biaya bahan baku 100%, biaya konversi 70%. Biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Oke ya. Tadi siapa yang jawab terakhir lupa Bapak? Cynthia, Pak. Cynthia. Oh, Cynthia. Oke. Cynthia apa Wulandana ya? Iya. Nah, jadi biaya produksi per kilogramnya adalah biaya bahan baku Rp500 ya, biaya tenaga kerja
Rp750 dan biaya overhead pabrik Rp950 ya. Penghitungannya di total biaya dibagi unit ekuivalensi. Ya. Sekarang perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses Departemen 1 ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 35.000 kilogram ya. Ini kita sebut kilogram aja ya karena dari awalnya kilogram ya, jadi bukan unit ya. 35.000 kilogram kali 2.200 jadi 77 juta. 2.200 dari mana? Dari mana 2.200? Siapa yang bisa jawab 2.200 dari mana? Dari angka-angka yang tadi tinggal ditambahin, siapa? Muji Retno, tahu nggak 2.200 dari mana? Muji Retno, 2.200 dari mana? Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 itu 35.000 kilogram. Izin jawab, Pak. Total Siapa? dari biaya produksi. Dari biaya Nah, produksi. siapa yang jawab? Total dari biaya produksi per kilogram. Yang jawab siapa? Aris, Pak. Aris Ripaldi. Iya, Pak. Nah, dari sana ya Aris Ripaldi. Dari biaya produksi per kilogram ya, yaitu Rp500 ditambah Rp750 ditambah Rp950 jadi Rp2.200. Ya, nanti kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, biaya produksinya dijumlah aja ya nanti ya. Jadi total biaya produksi di bawahnya tuh 2.200 ya. Bapak sengaja nggak nulis supaya bisa menjadi bahan pertanyaan ya bagi Bapak kepada kalian. Biar kaliannya lebih mengerti. Kok tadi belum ditulis sih? Bentar. Siapa tadi yang jawab? Mas yang jawab siapa tadi, Mas? Mas yang jawab dari siapa? Aris Ripaldi, Pak. Sorry tadi belum ke ini. Belum ke apa namanya? Belum bertulis. Pan bikin absen ya, Pan ya? Absennya manual, Pak. Di ini aja, Pan, di grup kelas, Pan, di WA tuh, Pan. WA grup kelas. Oh. Siap, Pak. Kamu kemana aja, Pan? Gak ada suaranya dari tadi, Pan. Gak jawab apa. Tadi mau jawab, Pak, tapi udah keduluan. Wah, bisa aja kamu, Pak. Oke ya, dilanjutkan. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yaitu biaya bahan baku 100% dikali 9.000 dikali biaya per unitnya, ya kali 500. Jadi 4.500. Kemudian biaya tenaga kerjanya ya 70% kali 9.000 kali 750 ya. Kemudian biaya overhead pabrik 70% kali 9.000 kali 950 rupiah. Ya, jadi totalnya 15.210.000. Sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 adalah 77 juta ditambah 15.210.000. Jadi 92.210.000.
Oke, ngerti ya? Harus ngerti. Oke, kita lanjut. Ini laporan biaya produksi departemen pertama ya, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Ya, ini tinggal datanya dimasuk-masukkan saja ya. Datanya dimasuk-masukkan ya sesuai dengan mantap. Data produksi di sini ya, produk dalam proses awal 4.000 kg dimasukin dalam proses. Mas. Oke, ya, sorry ya, maaf ya, ada ini tadi. Kita lanjutkan ya. Produk dalam proses awal 4.000 kg dimasukkan ke dalam proses 40.000 kg sehingga jumlah produk yang diolah dalam bulan April di sini maaf, dalam bulan tersebut adalah 44.000 kg. Dan produk yang selesai ditransfer ke departemen 2 itu 35 kg. Sehingga produk dalam proses akhirnya 9.000 kg. Ya. Ini tinggal di Bentar. Tadi dikirain Bapak sudah ada suaranya, ternyata masih Oke. Kita lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Nah, ini metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah departemen pertama ya. Setelah departemen pertama berarti departemen kedua ya. Berarti departemen kedua. Oke, ininya tidak usah dijelaskan, kita langsung aja ke nah ini ya.
angka-angkanya masih ingat nggak? Perhitungan harga pokok kumulatif persatuan produk Departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Sama seperti yang pertama ya, tetapi di sini unit biaya produksinya harga pokok yang berasal dari Departemen 1 ya, yang melekat pada produk dalam proses 11.150.000 ditambah yang dikeluarkan dalam proses sekarang 77 juta ya, sama dengan 88.150.000 dengan unit ekuivalensi 41.000 kilogram. Dibagi unit ekuivalensi maksud Bapak 41.000 kilogram, sehingga biaya produksi per kilogramnya 2.150 kilogram. Oke. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 adalah pertama biaya tenaga kerja ya. Biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses itu 1.152.000 ya. Kemudian yang dikeluarkan dalam proses sekarang 37.068.000 sehingga total biayanya adalah 1 ditambah 3 yaitu 38.220.000. Sehingga dibagi unit ekuivalensi 39.200. Sehingga biaya produksi per kilogramnya adalah 975.000. Biaya overhead pabrik ya yang melekat pada produk dalam proses sehingga total biayanya adalah 48.480.000 dibagi unit ekuivalensi 40.400 kilogram. Sehingga biaya produksi per kilogramnya adalah 1.200. Baik, sama. Berapa jadi total biaya per kilogramnya? 2.150 ditambah 975 ditambah 1.200. Berapa? 4.000 berapa? 4.325 bukan Pak? 325 mungkin. Ripka ngitungnya benar nggak? 4.325 Pak. Oh ya bisa tuh kalau benar segitu. Hmm. 4.325 benar. Harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2 berarti harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 38.000 kilogram kali 4.325. Jadi 168.000